Apa itu Gen Z? Gen Z adalah generasi yang lahir di era tahun 97 sampai 2012. Mereka adalah generasi yang kreatif, inovatif, dan peduli akan isu sosial. Mereka adalah generasi yang lahir di era digital. Dalam pendidikan Pancasila, mereka adalah generasi yang berpotensi besar dalam memajukan bangsa. Asalkan mereka menggunakan teknologi secara bijak, tetap bersatu dengan sesama, dan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Ada pun tantangan yang harus dihadapi oleh para Gen Z di era globalisasi pada saat ini. Yang pertama, ada persaingan pekerjaan yang sangat ketat. Globalisasi ini membuat peluang kerja dari berbagai wilayah itu bersaing dengan ketat. Maka di situ perusahaan itu memandang SDM yang sangat tinggi, jadi tidak hanya bermodalkan pada ijazah saja. Yang kedua, ada perkembangan teknologi yang sangat cepat. Seperti yang adanya sekarang ini seperti AI, di situ para Gen Z harus bisa beradaptasi. Kalau tidak, para Gen Z akan bisa tertinggal. Yang ketiga, ada informasi yang berlebihan. Di era globalisasi pada saat ini, para Gen Z ini sering menerima informasi yang berlebihan, sehingga sulit menyaring mana informasi yang hoax dan mana informasi yang benar. Yang keempat, ada kesehatan mental. Dengan adanya tekanan dari media sosial, kompetensi itu membuat para Gen Z itu berada pada keadaan yang sangat cemas, stres, atau burnout. Yang kelima, ada ketergantungan teknologi dan gaya hidup yang digital. Dengan adanya teknologi pada sekarang ini, jadi para Gen Z ini lebih mengurangi berkontribusi atau bersosialisasi dengan orang secara langsung. Yang keenam, ada perubahan sosial dan budaya. Dengan adanya pengaruh dari luar, itu membuat para Gen Z ini mengurangi identitas nasionalnya. Yang ketujuh, ada kesenjangan ekonomi dan peluang. Jadi di sini tidak semua para Gen Z ini memiliki peluang yang sama atau akses yang sama mengenai pendidikan dan teknologi. Sudah. Dari berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh para Gen Z tadi, tentu bisa kita atasi dengan berbagai strategi. Yang pertama, itu para Gen Z itu harus belajar sepanjang hayat. Jadi para Gen Z harus melatih keterampilan dirinya melalui kursus, belajar, dan melakukan pelatihan. Yang kedua, itu ada meningkatkan identitas nasional dan keterampilan. Nah, jadi para Gen Z ini teman-teman harus menanamkan nilai-nilai Pancasila, budaya sosial, sopan santun, dan integritas dalam kehidupan globalisasi. Yang ketiga, ada meningkatkan literasi digital supaya para Gen Z ini bisa memilih informasi yang benar, informasi yang hoax, dan bisa menggunakan media sosial ini secara sehat lagi. Yang keempat, itu mengembangkan soft skill dengan cara manajemen waktu, empati, dan kerjasama dalam kelompok. Yang kelima, ada menjaga kesehatan mental kita dengan menerapkan pola hidup yang sehat, mengurangi ketergantungan kepada media sosial, kemudian mencari dukungan kalau para Gen Z ini sudah stres atau cemas. Yang keenam, Gen Z ini harus berjiwa kewirausahaan. Jadi para Gen Z harus bisa kreatif dalam memberi peluang supaya tidak bergantung saja kepada pekerjaan yang formal. Yang ketujuh, para Gen Z ini harus meningkatkan berbahasa asing, terutama berbahasa Inggris itu sangat penting dalam meningkatkan nilai-nilai nasionalnya. Nah, yang terakhir itu membangun jaringan dengan meningkatkan atau membuat komunitas, organisasi, dan kegiatan sosial lainnya sehingga membuka peluang yang sangat luas. Adanya profil pelajar Pancasila dalam pendidikan membuat generasi Z dapat berpikir kritis, kreatif, dan berkebinekaan global yang menyatu dengan nilai-nilai sosial dan moral. Metode pembelajaran yang masih terlalu kaku dan terlalu berorientasi pada hafalan dapat diganti dengan pembelajaran yang aktif dan partisipatif melalui diskusi kelompok dan studi kasus agar lebih efektif dalam membangun keterampilan generasi Z. Strategi untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila pada generasi Z di era globalisasi itu diperlukan strategi yang relevan dan juga efektif. Yang pertama, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif kepada
generasi Z tentang Pancasila. Yang kedua, membuat konten kreatif tentang Pancasila dan disebarkan lewat platform yang sering digunakan oleh generasi Z seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Yang ketiga, memperkuat literasi digital. Yang keempat, menjadikan Pancasila sebagai budaya keseharian. Yang kelima, melakukan webinar yang melibatkan influencer. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan menghormati kepercayaan dan agama masyarakat global. Oh, hai. Hai. Kamu kemana nih? Oh, aku mau ke musola. Oh, selamat ibadah ya. Aku juga mau ke gereja dulu. Oke, hati-hati ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan mengembangkan empati dan solidaritas sesama manusia. Ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh implementasinya yaitu dengan mengembangkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan persatuan dalam era globalisasi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diimplementasikan dengan pengambilan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diimplementasikan dengan membantu dan menjaga hak-hak dan tidak diskriminasi terhadap sesama manusia. Pancasila tetap relevan bagi generasi Z di era globalisasi sebagai pedoman moral dan identitas bangsa. Tantangan seperti teknologi, budaya asing, dan arus informasi menuntut Gen Z untuk menguatkan karakter. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, Gen Z dapat menjadi pribadi yang lebih berintegrasi, toleransi, dan tetap berpijak pada jati diri Indonesia. Untuk para Gen Z, marilah kita berpandai-pandai dalam menggunakan sosial media, apalagi zaman sekarang mau apapun itu sangat mudah kita dapatkan, kita gunakan, apalagi sekarang ada AI. Maka marilah kita berpandai-pandai dan menggunakan media sosial ini secara sehat. Serta mari kita saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo semuanya, Kenalkan, aku Queen. aku Reva, Kita bakal wawancara teman-teman mahasiswa di lingkungan PGSD UPP 3 Universitas Negeri Padang. Yuk ikutin kita. Halo Kak, dengan kakak siapa? Baik, di sini dengan Kak Aksara Nafti Dari prodi mana Kak? dari Prodi PGSD Universitas Negeri Padang. Aku di sini mau tanya-tanya nih sama kakaknya. Menurut kakak, gimana sikap toleransi sebagai perwujudan sila ke-1 dan ke-2 Pancasila dapat diterapkan oleh Gen Z di media sosial? Gimana tanggapan? Pastinya dengan pada sila yang pertama itu kita dapat mengambil pada ketuhanan yang Maha Esa, yang pastinya pada keagamaan yang kita harus saling menghargai agama teman-teman kita yang berbeda. Di sosial media kita dapat memberikan edukasi tentang keagamaan atau saling tolong-menolong dan dapat bersikap adil. Pada sila yang kedua yaitu kita mengetahui yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita dapat di sosial media itu dapat memberikan
konten edukatif atau hal-hal lainnya, dan memberikan respon yang positif dan tidak mencela atau memberikan kritik-kritik yang negatif di media sosial. Dan itu jawaban dari saya. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Kak atas tanggapannya. Ya, sama-sama. Kak, permisi, boleh aku minta waktu bentar buat tanya-tanya? Boleh. Sebelumnya nama kakak siapa ya? Nama aku Riri Sandi dari 25BB10. Aku mau nanya nih Kak, menurut Riri, inovasi teknologi bisa bikin para Gen Z lebih dekat atau malah jauh dari nilai Pancasila? Menurut aku sendiri sih itu tergantung ke pribadi masing-masing ya, bagaimana dia menggunakan inovasi teknologi itu. Kalau misalnya dia menggunakan inovasi teknologi itu dengan baik, otomatis itu bisa lebih mendekatkan dia dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kayak lebih mudah gitu loh, jadi tahu oh ini penerapannya kayak gini, ini contohnya kayak gini. Cuma kalau misalkan dia menyalahgunakan inovasi teknologi, itu malah juga bisa membuat dia tuh jauh dari teman-temannya. Makasih ya Riri. Maaf udah ganggu waktunya ya. Nah, itu tanggapan dari teman-teman mahasiswa di lingkungan UPP 3. Sekian dari kami. Bye. Bye.